Toy Story 5. Apa yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata Toy Story? Yang gue pikirkan pertama adalah magis, revolutionary, heartbreak. We gotta get you home before Andy leaves. Dan inilah adalah hal-hal yang mereka nggak berhasil deliver ke series terbarunya di Toy Story 4 dan 5. Kita kehilangan sisi magis, kita kehilangan kisah yang revolusioner, kita juga kehilangan sisi kedekatan emosional dengan karakter barunya, which is Bonnie. So, setelah menonton Toy Story 5, inilah yang gue dapat. Toy Story 5 punya cerita kebangkitan teknologi. Jadi Jessie dan teman-teman tuh melihat ternyata di luar rumah Bonnie itu, di tetangga-tetangganya Bonnie itu, mereka sudah kecanduan yang namanya gadget, yang namanya smartphone, tablet, main games. Sementara Jessie dan kawan-kawan itu taunya bermain itu ya main boneka-bonekaan, play pretend, main dengan imajinasi seperti Bonnie gitu. Tapi masalah muncul ketika Bonnie nggak punya teman, karena teman-temannya itu menganggap main boneka itu udah outdated, udah ketinggalan zaman. Sampai pada akhirnya orang tua Bonnie memutuskan untuk membelikan Bonnie itu gadget yang namanya Lily Pad, dan itu menjadi karakter antagonis di film ini. Dan ternyata Bonnie suka banget, dan ternyata memang Lily Pad itu memberikan Bonnie teman-teman yang baru, dan muncullah di situ konflik utama Toy Story gitu ya, left behind. Boneka-boneka ini nggak mau left behind, mereka nggak mau kalah sama Lily Pad, dan disitulah petualangan Jessie dimulai. Menurut gue film Toy Story 5 permasalahannya itu sudah di idea gitu. Ide untuk membuat Toy Story 5 disitulah kesalahannya. Kenapa? Karena mereka nggak memberikan kisah yang baru sebenarnya. Ini storytelling yang repetitif. Permasalahan toysnya left behind, ditinggalkan karena entah sosok pemiliknya sudah besar atau sosok pemiliknya main gadget sekarang. Ya itu udah basi lah. Itu udah kita lewati lah berulang kali gitu. Tapi untuk penonton baru mungkin ini sesuatu yang lucu gitu ya, sesuatu yang fresh, which is nggak masalah juga. Karena Toy Story itu selalu punya audiens yang baru di tiap serinya gitu. Karena generasi baru, anak-anak pasti nonton Toy Story. Walaupun memang kisahnya itu nggak semenarik pada saat era 1, 2, 3. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh sangat kurang beruntung ya mendapatkan generasi Toy Story yang sekarang. Gue berharap orang tuanya bisa nontonin mereka tuh Toy Story 1, 2, 3. Karena itu lebih impactful. Bahkan anak kecil tuh gampang ngertinya. Tidak seperti Toy Story 4, Toy Story 5. Menurut gue anak kecil akan sulit mengerti film Toy Story 4 dan 5 ketimbang 1, 2, 3. Jadi memang itu yang gue sayangkan dari idea of Toy Story yang baru-baru ini. Gue gak suka. Parahnya lagi di Toy Story 5 adalah karakter-karakter yang sudah biasa kita temui, kayak Rex, kemudian Potato gitu, kemudian Slinky dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Itu tuh cuma jadi bawang goreng di film Toy Story 5 dan sangat tidak diutilize karakter-karakter ikoniknya. Jadi kalau kalian bilang, oh mau nonton Toy Story 5 buat nostalgia, lu nggak akan dapat nostalgia yang seutuhnya gitu. Pengalaman nostalgiknya tuh hilang karena kita sangat berfokus di Jessie. Kita coba menggali historicalnya Jessie, tapi Jessie cuma minta tolong sama Buzz dan juga sama Woody. Karakter-karakter kayak Rex yang gue sebutkan tadi itu tuh masuk ke dalam box dan kita nggak akan pakai. Kenapa mereka nggak bisa utilize kekompakan mainan-mainan ini? Toy Story itu identik dengan perjuangan gitu ya. Toy Story itu perjuangan kebersamaan sesama toys, sesama mainannya Andy, sesama mainannya Bonnie gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nostalgic, kalian nggak akan dapat pengalaman nostalgia di Toy Story 5. Kalau kalian emang mau nostalgia, nonton aja 1, 2, 3 gitu. Gak usah cari di film yang baru. Ini kelihatan banget bahwa Toy Story 5 ini adalah puncak kelelahan franchise Toy Story menurut gue. Memang Pixar belakangan ini memang sudah tidak ikonik ya, tidak revolusioner dalam segi storytelling. Karena setelah pandemi mereka turun drastis dan mereka nggak tahu ya antara mabok dengan woke atau memang mereka udah nggak punya sisi magicnya lagi lah, magisnya itu udah hilang. Mungkin ini adalah karma Disney dan Pixar karena telah menyia-nyiakan talenta terbaiknya pada saat 2020 dan sampai hari ini mereka banyak mencat-mencatin talenta terbaiknya. Kemudian juga secara korporasi Disney itu adalah korporasi yang busuk gitu ya. Dan juga mereka juga adalah salah satu korporasi yang harus kita boykot gitu ya karena Israel. Jadi kalau kalian masih berpegang teguh dengan boykot Disney, kalian itu sangat beruntung karena kalian nggak nonton film Toy Story yang jelek.
cuma impress karena mereka punya premis yang menarik. Permainan tradisional versus teknologi itu sangat menarik dan beberapa kali diulas dengan cara yang bagus gitu ya di dalam film. Jesse juga diperlihatkan bahwa teknologi itu tidak hanya tablet lily pad, tapi ada teknologi yang usang juga loh. Teknologi itu juga bisa usang, bisa dilupakan, bisa masuk laci seperti mainan. Dan itu membawa perspektif baru ke Jesse, which is itu adalah salah satu hal positif yang gue dapatkan dari film ini. Kalau ternyata Jesse itu seiring berjalannya film dia juga punya development, yaitu soal perspektif. Kemudian yang gue suka juga dari Toy Story kali ini adalah masih ada adegan-adegan yang memorable, seperti adegan kejar-kejaran mobil yang bareng-bareng rame-rame gitu. Itu gue masih suka karena memang itu adalah salah satu ikonik adegan di Toy Story original trilogy-nya ya, di 1, 2, 3 gitu. Kejar-kejaran mobil gitu ya. Kemudian Woody dan Buzz bertengkar lagi. Yang menurut gue itu cukup menarik lah dari film Toy Story 5 itu. Tapi selebihnya seperti yang gue bilang, tidak menawarkan hal yang baru gitu. Selain itu juga antagonisnya juga tidak pure evil gitu ya. Kita ngelihat di Toy Story 3 kita punya antagonis yang Lotso yang pure evil. Kemudian Toy Story 2 juga antagonisnya sangat pure evil. Toy Story 1 juga anak Dajjal itu juga pure evil gitu ya. Tapi di Toy Story 5 antagonisnya Lilliput itu tidak pure evil karena misunderstood aja. Jadi antara Jesse dan Lilliput dia sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu memberi kebahagiaan ke Bonnie. Tapi memang mereka punya cara yang berbeda. Jadi ini seakan-akan menggambarkan generasi old dengan generasi baru gitu ya. Dan pada akhirnya mereka saling berkolaborasi antara generasi old dan generasi baru. Teknologi dan juga mainan boneka itu saling kolaborasi untuk memberikan kebahagiaan ke Bonnie. Kemudian juga Toy Story 5 juga menurut gue punya moral story yang masih bagus gitu ya, masih terbilang bagus moral of story-nya, yang kalau anak-anak ikutin sebenarnya itu bagus gitu ya. Pertama ya masalah gawai ya atau gadget, pemakaian gadget, screen time gadget itu juga jadi isu concern yang cukup bagus di Toy Story 5. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu sangat tergambarkan di film. Bonnie sama tetangga yang dekatnya jadi jauh, tapi Bonnie punya temen jauh yang jadi dekat karena gadget. Punya moral story yang sangat solid gitu ya, dan memang sangat terdeliver dengan baik. Tujuan utama Toy Story 5 dibuat itu bukan karena untuk nostalgia kita-kita gitu ya, generasi yang udah tua, atau bahkan memperkenalkan franchise terbaru ke anak-anak zaman sekarang gitu ya. Enggak sih, mereka nggak berusaha untuk memperkenalkan franchise baru ke anak-anak menurut gue. Tapi ini adalah pure cari profit sih menurut gue. Toy Story 5 ini pure cari profit untuk nostalgia bait dan juga jual mainan ke generasi baru. Karena memang Toy Story ini ya balik lagi, Toy Story ini pasti akan dibuat sampai 6, 7, 8. Karena balik lagi mereka harus menjual mainan. Dan mereka bring up isu gadgets, bring up isu digitalisasi, bring up isu screen time. Karena mereka concern mainan mereka juga udah usang nih. Karena anak-anak zaman sekarang mainnya Fortnite, main tablet, main HP gitu ya. Mereka nggak main boneka lagi. Dan itu mungkin pengen di-push ya. Itu adalah salah satu concern yang mereka pengen push, bahwa mereka pengen jual mainan lebih tinggi lagi gitu. Dan menurut gue Toy Story 5 tuh berhasil untuk nge-push agenda tersebut. Jadi bukan agenda woke ya, ini agenda penjualan. Jadi ini ngejual mainan Buzz Lightyear yang high-tech gitu ya. Kemudian ngejual Woody, ngejual Jessie. Sayangnya mereka menyanyiakan karakter teman-teman yang lainnya gitu ya. Kalau mereka benar-benar memakai teman-teman yang lainnya gitu ya di film ini, penjualan mainannya lebih meroket lagi. Jadi anak-anak zaman sekarang nggak cuma main tablet gitu, tapi mau beli action figure, mau beli boneka gara-gara Toy Story ini gitu ya. Which is ya itu adalah tujuan utamanya Toy Story lah menurut gue. The real cari profit ya. Ya udah nggak mementingkan lu semua lah gitu. Lu cuma apa sih gitu? Lu cuma duit gitu. Kalau kalian ngerasa nostalgia, nostalgic banget ya nontonnya. Noh, kalian tuh cuma korban korporasi gitu lah. Karena memang Disney Pixar tuh memang harus punya film yang easy money lah. Dan berikutnya film easy money-nya Disney itu adalah Moana live action. Ya mereka harus punya pendapatan yang banyak lah, karena project-project mereka tuh luar biasa banyak gitu. Revenue-nya mereka harus push. That's why mereka nggak bisa meresikokan penjualan itu ke franchise yang lebih baru. That's why mereka sudah hilang originalitasnya for the sake of revenues. Itu yang kita kecewakan kehadap Disney dan Pixar gitu.
Toy Story 5 buat gue bukan film yang bagus. Dan itu adalah ocehan gue setelah nonton Toy Story 5. Menurut kalian film Toy Story 5 gimana? Apakah Toy Story 5 masih layak untuk ditonton? Atau memang Toy Story harus berhenti di Toy Story 5 gitu? Nggak perlu dilanjut 6, 7, 8 sampai seterusnya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen positif, komen negatif, gue terima, silakan. Kalau kalian ada saran untuk video-video gue, silakan juga. Kalau memang kalian suka dengan ocehan gue, ya boleh like dan juga subscribe Cinema Chop. So I'll see you guys in another video. Ciao.